Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat beserta salam tercurah limpahkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Wabil khusus kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur karena dipertemukan dengan tahun baru Hijriah. Makanya kelihatan auranya cerah, senyumnya manis, kelihatan bahagia. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah, nggak taunya habis banyak. Saya tadi pikir wah ini kuenya kehabisan ya. Alhamdulillah baru keluar. Alhamdulillah. Kita bersyukur menyambut datangnya tahun baru Hijriah dengan bermacam-macam ibadah. Bahkan juga kegembiraan itu banyak yang diungkapkan dengan bersolawat melalui jalan dengan membawa obor. Sampai kemarin itu banyak jalan-jalan macet. Ada pawai obor. Karena memang ini bulan termasuk bulan mulia. Bulan Muharram ini termasuk bulan mulia. Di sini tahun baru Hijriah ditandai dengan hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah.
Dan kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga supaya berhijrah. Hanya hijrahnya bukan pindah rumah, bukan pindah tempat tinggal, tetapi hijrah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajiru man hajara ila manahallahu anhu. Hijrah yang sebenarnya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang? Pemarah. Yang kemarin-kemarin istri suka marah melulu sama suami. Nah, itu ditinggalkan ya Bu. Ibunya dimarahin apa ibu yang tukang marah? Ibunya yang tukang marah. Ya, sekarang ini akhir zaman kebolak-balik. Kalau dulu suami suka marahin istri, sekarang beda. Kadang-kadang suami diomelin melulu sama istri. Memang kelihatan bapak-bapaknya kurus-kurus. Apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Ini hijrah yang sebenarnya. Terus bukan hanya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga benar-benar punya kesungguhan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga adanya tahun baru ini untuk membangkitkan semangat baru dengan program-program ibadah yang lebih baik, tapi juga menjadi bahan kajian, bahan renungan. Apakah 1 tahun yang kita lewati sudah lebih baik dari 1 tahun yang lalu yang sudah kita tinggalkan? Kalau tidak ada evaluasi, kita tidak tahu. Hasilnya kita ini sebetulnya tiap tahun ada peningkatan, apa masih tetap dengan nilai yang sama, atau malah berjalan mundur, atau malah kita lebih buruk. Karena apabila hari ini atau bulan ini atau tahun ini kita sama dengan hari, bulan atau tahun yang lalu, maka kita termasuk orang yang merugi. Sama tapi rugi. Kalau hari ini, tahun ini, bulan ini lebih buruk, kalau sama saja rugi, ini lebih buruk, berarti kan lebih parah. Itu namanya celaka. Ini celaka. Kok hari ini bukan lebih baik, tapi malah lebih buruk. Nah, yang kita harapkan, kita punya nilai yang lebih baik. Kalau hari ini, bulan ini, tahun ini ada peningkatan dengan hari, bulan, dan tahun yang sudah kita lewati, apakah meningkat sabarnya, apakah meningkat ikhlas ridhonya kepada Allah, apakah meningkat tawakalnya kepada Allah, apakah meningkat ibadahnya dari puasa sunnahnya, sholat malamnya, zikirnya, apakah meningkat baca Al-Qur'annya, atau amal-amal solih yang lainnya. Kalau kita ada peningkatan, barulah kita disebut orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Karena memang tahun baru, bulan Muharram ini yang mengagungkan atau yang memuliakan bukan hanya kita sebagai muslim, bukan. Semua agama, bahkan aliran kepercayaan. Ya, kejawen ini kan termasuk aliran kepercayaan. Bahkan animisme, dinamisme ini mengakui bahwa bulan Muharram ini bulan mulia, bulan haram, bulan mulia. Sehingga ritual-ritual bermacam-macam dilakukan. Kalau kita melihat di keraton
Solo misalnya, satu suro, itu di Keraton Solo ada ritual satu suro. Satu suruh. Kalau kita datang ke pantai Parangtritis, ya, termasuk pantai selatan sampai ke daerah Pacitan, bermacam-macam ritual dilakukan bukan hanya oleh orang-orang yang agamanya Islam, orang yang keyakinan, aliran keyakinan atau kepercayaan atau animisme dinamisme, tidak punya agama, cuma meyakini kalau ada satu kekuatan. Ini satu kekuatan gaib yang memang punya kekuatan besar. Ini yang diyakini. Maka animisme dinamisme. Sehingga ritual-ritual yang mungkin ada sebagian mengatakan musyrik karena memang bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bulan ini bulan bagi orang-orang yang punya satu pegangan, apakah itu jimat berupa keris atau jimat berupa batu atau apa yang biasanya di bulan Muharram ini dimandikan, dicuci. Ngasah keris. Ngasah keris. Bapak-bapak jangan nunggu tiap satu Muharram ngasah keris. Tiap malam deh ngasah. Ya Bu ya. Kalau 1 tahun sekali mah itu karatan. Saya juga kalau mau cerita, bapak saya itu dulu itu tiap tahun setelah Pak D saya meninggal, itu yang tukang nyuci kerisnya bapak saya. Kerisnya itu 1 peti. Wih, 1 peti. mantap. Dan Pak D saya itu melarikan diri dari Jawa Timur ke Lampung. Itu melarikan diri. Bawa keris 1 peti. Ada keris 1 yang ketinggal di atas lemari. Waduh. Begitu dicari nggak ada, malam tidur, besok paginya ketemu di Lampung di atas lemari. Nyusul, keris itu nyusul dari Jawa Timur ke Lampung. Aduh, nangis ya. Terus itu wallahu a'lam apa yang bawa jin atau apa, pokoknya ya kejadiannya seperti itu. Dan itu cerita dari bapak saya karena saya nggak menangi Pak D saya. Kenapa Pak D saya ini melarikan diri? Jadi karena ilmunya bermacam-macam, tukang tapa, tukang tirakat. Jadi kalau udah masuk ke tempat yang katakan hutan yang Wingit. di situ wingit, mungkin sering ada penampakan dan lain sebagainya. Nah, di situ tapa. Sampai akhirnya punya ilmu bisa mengetahui nomor SBSB. Wah, cocok. Sudah meninggal. Kalau belum meninggal kayaknya saya duluan. Jadi kenapa sampai melarikan diri? Setelah punya ilmu itu, nggak tahu lewat bisikan atau lewat bagaimana, apa lewat mimpi, dia coba pengen beli tapi lewat anak kecil. Ada tetangganya laki-laki ya, anak kecil perempuan, kebetulan memang yatim piatu. Terus kemudian juga nggak sekolah, dipanggil sama Pak D saya, kamu coba datang ke warung sana, itu namanya Pak D A, kamu beli nomor ini duitnya. Yang tadinya anak itu nggak mau tapi dibujuk, nanti kalau dapet, pokoknya semuanya duitnya buat kamu buat sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ini nanti nggak dapet, ya anggap saja hilang. Ini kan bukan duit kamu, duit saya. Andaikan nanti benar-benar dapet, ada yang nanya, jangan kasih tahu ini saya yang ngasih. Oh iya Pak D, beli. Begitu beli, berapa lama kemudian bener tembus, kan geger. Anak kecil perempuan beli nomor tembus. Itu gempar sampai semuanya datang nanyain itu dari mana, kan dulu modelnya gitu. Orang gila ditanya, ada mobil mogok nomornya gitu. Gitu. Pengalaman juga. Sampai akhirnya begitu gempar
gempar, semua pada nanya, ternyata ini anak perempuan luar biasa. Dia jaga rahasia sampai sama sekali tidak ada yang dikasih tahu. Tetap dia kekeh ini boleh mimpi. Dalam mimpi suruh beli nomor itu, akhirnya dibelilah nomor itu. Dan tujuannya supaya buat biaya sekolah. Pak D saya ini masih penasaran, belum begitu yakin ini sebetulnya benar apa kebenaran. Benar apa sekedar kebenaran. Sampai akhirnya waktunya beli SD lagi, itu dicari lagi anak yang seperti itu. Ketemunya anak laki-laki. Sama anak kecil gak sekolah, orang tuanya juga gak mampu. Akhirnya dipanggillah anak itu dengan cerita yang sama, dikasih duit suruh beli nomor. Tembus lagi, gempar lagi. Itu gempar hanya satu kampung, 2 anak kecil. Dua-duanya tembus nomor. Ini pasti ada sumbernya. Bukan hanya satu kampung, dari kampung mana-mana pada datang duduk ke situ. Kalau tadinya anak perempuan ini pinter jaga rahasia, makanya kalau sama perempuan hati-hati, pinter jaga rahasia. Ya ibu-ibu ya, ibu-ibu memang pinter jaga rahasia. Itu anak laki-laki begitu didesak ngaku juga, akhirnya orang yang tadi pada nanya itu datanglah ke rumah Pak D saya. Bingung Pak D saya, orang sekian banyak pada datang minta nomor, dia sampai nangis-nangis karena hutangnya banyak, karena urusan ini itu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kebingungan nih Pak D saya gimana caranya. Ya sudah, kalau gitu saya tak tirakat dulu. Kan itu nggak bisa sembarangan. Mau saya kasih nomor asal-asalan tapi nggak nembus. Ya nggak mau lah Pak D, minta bagaimana supaya ini nembusnya. Kalau gitu kasih saya waktu biar tenang, paling tidak 3 hari. 3 hari ini saya nggak keluar, jangan diganggu, kalau diganggu gagal. Itu siasat Pak D saya. Itu 3 hari mikir gimana caranya. Caranya harus kabur biar selamat. Nah itulah akhirnya kabur malam-malam, pergi ke Lampung, nyusul bapak saya. Nah, bapak saya udah duluan di Lampung. Nah itu kisahnya. Nah kebetulan ada keris satu yang ketinggalan. Itu ternyata nyusul. Tahu-tahu di sana di Lampung itu ketemu juga di atas lemari. Setelah Pak D saya meninggal, bapak saya yang diamanati. Tiap bulan Muharram itu suruh dimandikan. Sampai ya keris, namanya keris satu peti itu kan banyak, ada yang bisa berdiri. Tapi karena kemudian setelah ikut pengajian tentang tauhid, bagaimana benar-benar hati kita ikhlas ridho, hati kita hanya cenderung kepada Allah, akhirnya keris itu dibuang ke sungai. Jadi di sana di daerah saya itu ada sungai yang dulu bekas pelabuhan besar zaman kerajaan. Di bekas pelabuhan, makanya sungai itu dulu besar. Dan sekarang karena airnya itu sudah dibuang jadi sawah, bukan jadi persawahan. Dulu sungai itu masih besar, dibuang. Dan memang bagi orang-orang yang gemar dengan barang-barang seperti itu, dia juga tahu aura dari keris itu tahu. Saat bapak saya buang keris itu, ada orang yang naik sepeda tahu-tahu ke situ, nanya, ini ngapain? Buang keris. Loh, keris kok dibuang? Di mana? Di situ. Nyelam dia. Dibuang di sungai itu, diselewing, dicari gak ketemu. Padahal satu peti itu hilang sama peti-petinya, gak ketemu. Wah, begitu keluar marah-marah, keris kok dibuang, gak mau ngasih. Ya saya juga gak tahu, kalau sampean mau. Keris kok gak mau ngomong-ngomong ya, mau ngomong gimana, takutnya kan gak pada mau ya. Sampai akhirnya, nah itulah cerita ini tentang bulan Muharram. Ini yang saya ceritakan tentang bagaimana banyaknya hal-hal yang kemudian merusak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga sebagian ulama berpendapat
bahwa keris itu tidak merubah keyakinan. Karena apa? Keyakinan kita tetap Allah. Keris ini hanya sebagai pegangan. Bahkan ada lagi yang mengatakan, seandainya alasannya dengan pegang keris itu menjadikan kita tidak dengan megang keris itu menjadikan kita pede, nyaman. Nah sekarang apa bedanya dengan ATM? Misalnya begitu. Kalau kita nggak pegang ATM kan jadinya nggak nyaman. Tapi kalau pegang ATM jadinya kan pede. nyaman, pede aja, kemana aja pede. Jalannya megang-megang. Kadang-kadang kalau jalan apa tadi? Megang-megang. Jalannya agak miring-miring ya. Itu karena apa? Karena pede. Nah itu ada yang memberikan gambaran seperti itu. Tapi bagaimanapun itu ya sekarang wallahu a'lam. Kita kembali kepada masalah kita menyambut bulan Muharram, bulan mulia yang di situ bulan keramat. Apa keramat? Karomah. Karomah itu kemuliaan. Bulan yang apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan maka jadikanlah kita mulia. Mulia dengan apa? Dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim, seorang yang muslim itu orang yang selamat atau menyelamatkan muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Kita menyelamatkan orang lain dengan lisan kita. Artinya apa? Tidak menjadikan lisan ini membuat orang lain tidak nyaman. Di lisan kita ini membuat orang lain senang, tenang, bahagia, selamat. Juga dengan tangan kita. Ini membuat orang lain selamat dengan tangan kita. Maka kalau kemarin kita bahas masalah man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbi wa huwa adhaful iman. Bila kita melihat satu kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Ada orang sedang melakukan kemungkaran, kita geret aja. Tertarik ya, kita pinggirkan. Ada orang lagi ribut, kita pisahin. Ini kan dengan tangan kita. Ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang maksiat, kita geret, kita bawa, kita pinggirkan. Ini menyelamatkan orang dengan tangan kita. Kemudian dengan lisan kita nasihati. Orang yang melakukan kemungkaran, kita tarik, kita gandeng tangannya, kemudian kita nasihati. Apabila kita tidak mampu, maka dengan hati kita mendoakan. Tapi kita kalau hanya sekedar mendoakan, kita tambah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu selemah-lemahnya iman. Nah ini kaitannya masalah tahun baru, memperbaharui iman kita, takwa kita, memuliakan langkah dan perbuatan kita, memuliakan ucapan-ucapan kita, hingga kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ada pembaruan, kadang-kadang kita ini kondisinya makin lama bukan meningkat, iman kita makin lemah. Sehingga kadang-kadang kalau dulu ada semangat puasa, pemicunya apa? Puasa Senin Kemis, pemicunya karena kita pengen cita-citanya tercapai. Puasa Senin Kemis karena apa? Biar dapat jodoh yang sesuai. Tahu kalau ibu-ibu puasa enggak? Rajin. Puasa. Atas alhamdulillah dapatnya bapak-bapaknya juga ganteng-ganteng, sabar-sabar, imannya kuat-kuat. Amin. Alhamdulillah. Itu pemicunya, ada penyemangatnya, apa tujuan kita supaya tercapai.
Sama dengan sholat malam, kita rajin sholat malam. Kadang-kadang karena ada pemicunya. Apa pemicunya? Pengen rezekinya lancar, pengen keluarganya berkah, pengen supaya kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama yang sebagian pemicunya karena pengen di alam kuburnya diberi penerang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apapun itu tetap dalam sholat itu sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tujuan kita tetap Allah. Dengan keyakinan bahwa bagaimanapun ibadah yang kita lakukan itu sujudnya kepada Allah, tujuannya kepada Allah, niatnya juga lillah. Maka kita yakin tetap walaupun kita punya tujuan hajat di dunia, maka akhirat kita akan tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah tadi tidak ada pemicu yang tadi, karena kita sudah merasa umur sudah tua, cita-cita sudah tidak ada, paling hanya pembekalan untuk masalah kepulangan kita menghadap Allah. Kadang-kadang semangat itu hilang. Karena tadi apa? Semangat tadi ibadah itu karena punya pemicu. Pemicunya apa? Pengen hajatnya diijabah. Pengen kabul segala hajat doanya. Nah, kadang-kadang begitu cita-cita semuanya sudah tidak ada, karena pekerjaan juga sudah malah bukan lagi pengen dapat kerja, namanya sudah pensiun, sudah mau pensiun. Kadang-kadang di saat pemicunya ini sudah tidak ada, ibadah juga mulai lemah. Semangat ibadah mulai lemah. Padahal justru kita harus ada peningkatan. Karena peningkatan kita ini kalau sudah masa-masa tua kita, ini masa-masa kepulangan kita, kalau bisa dalam perjalanan pulang ini kita dapat tiket yang eksekutif, VIP. Amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur bukan cuma naik bis, tapi naik pesawat. Kelasnya yang paling tinggi VIP. High class. Syukur-syukur charter lah, pesawat, charter pesawat. Malah kalau saya pernah dengar itu yang canggih itu jet namanya Concorde. Walaupun baru dengar namanya, tapi pernah ada yang menjanjikan kalau sampai hajatnya terkabul, kemudian tujuannya tercapai, kemudian apa yang dia cita-citakan ini benar-benar tercapai, dia menjanjikan sekian orang berangkat haji sewa pesawat Concorde. Itu salah satunya saya yang dijanjikan. Terkabul juga? Alhamdulillah tidak. Belum. Mudah-mudahan suatu saat diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan Muharram ini menjadikan kita semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diampuninya dosa-dosa kita, diterima amal-amal ibadah kita, dikabulkannya doa-doa dan hajat kita, dan semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihat. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin solihat, wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilailahumul Fatihah.